Sekjen PDIP Hasto Kristianto beberapa waktu lalu mengisyaratkan lewat pantunnya bahwa Ridwan Kamil adalah bagian kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Penyebutan nama Gubernur Jawa Barat sebagai bacawapres Ganjar ini sekaligus mengkonfirmasi daftar 10 nama cawapres Ganjar yang pernah dilontarkan Presiden Jokowi maupun Puan Maharani. Memajukan Jabar penuh karya seni. Namun, jika memang Ridwan Kamil benar bakal bersanding dengan Ganjar, keputusan tersebut tidak akan disukai oleh P3 yang notabene telah menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai bacawapres. Lantas, siapakah yang memiliki kans paling besar untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden? Tim TV One mengabarkan. Kang Emil memang kaya prestasi. Memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Kalau bahas rayu-merayu ini menarik, Bay, gitu kan? Karena rayuan belum tentu dibalas dengan rayuan juga, gitu kan? Pengalaman ya. Bisa juga bertepuk sebelah tangan ataupun juga gayung bersambut. Nah, itu dia kan. Nah, kalau gitu langsung saja kita bahas. Sudah hadir jumlah narasumber kami, sudah ada Bang Rusli Effendi, Waketum P3. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Nyarwi Ahmad juga, analis politik UGM. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Pagi, Mas. Pagi, Maria Bayu. Tersambung juga melalui sambungan Zoom ini ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar. Selamat pagi, Bang Doli. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harusnya bareng juga bertiga di sini ya, tapi ada tugas kepartaian penting yang harus dilaksanakan. Siap. Bang Doli, kalau tadi kita lihat dalam narasi paket berita kami terakhir, siapakah yang memiliki kans paling besar, ataukah RK atau juga bahkan Sandiaga Uno? Tapi pertanyaannya, respon dari pantunnya Mas Hasan bagaimana di Partai Golkar menanggapinya? Ya, pertama kalau kita bicara menghadapi pemilu dan pilpres, saya kira semua keputusan itu harus diambil secara serius, resmi dan formal, ya. Ya, jadi kita menghadapi pemilu yang sangat strategis untuk kepentingan bangsa negara 5-10 tahun yang akan datang. Ya, tidak bisa hanya sekedar kita mendengarkan berbalas pantun gitu ya. Nah, tetapi saya kira kalau sebagai ya kan itu konteksnya Pak Hasto itu kan sedang berada di Jawa Barat gitu. Dan selama ini yang setahu kami PDIP itu sudah menggodok beberapa nama ya. Dan saya kira salah satunya mungkin saja disebutkan nama yang ada di situ itu gitu. Akan berbeda mungkin pantunnya kalau dilaksanakan di daerah atau provinsi yang lain. Nah, itu yang pertama. Artinya ini basa-basi yang aja kedua, gitu, Bang Doli? kalau kami ya. Artinya ini cuma basa-basi aja karena memang Mas Hasto lagi di Jawa Barat gitu. Iya, nah cuman yang paling penting adalah kalau kita bicara tentang soal pilihan capres dan cawapres harusnya dibicarakan secara dalam forum-forum yang resmi antara ketua umum atau pimpinan partai politik ya. Karena ini kan kita sedang membicarakan nasib dan masa depan bangsa kita. Jadi kita harus memilih orang-orang yang serius, orang-orang yang kita anggap berkompeten dalam forum dan momentum yang juga serius. Nah, kalau Partai Golkar sendiri sebenarnya sampai saat ini kita masih punya keputusan berkaitan dengan soal pilpres ya. Kita sudah mengambil 3 tingkat putusan, mulai Munas, kemudian Rapimnas dan Rakernas, di mana keputusan itu adalah kita akan ikut kontestasi capres dan kita sudah putuskan capres kita itu adalah Pak Erlangga Hartarto dan sampai sekarang belum pernah berubah. Nah, jadi sebenarnya kalaupun misalnya ada partai lain yang menyebutkan beberapa nama termasuk salah satunya kader Partai Golkar, itu kita anggap serius kalau kemudian itu dibicarakan dalam forum yang resmi, dalam komunikasi yang formal antara pimpinan partai politik, yang itu juga selama ini sudah kita lakukan ya.
Pak Erlangga sudah berapa kali bertemu dengan pimpinan partai politik yang lain dan sangat terbuka untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam menghadapi Pilpres yang akan datang. Oke, siap. Kalau misalnya tadi dari Golkar rupanya kok nadanya yang nggak serius-serius banget. Kalau soal pesimis ya? Cawapres harusnya dibicarakan di forum-forum yang resmi. Ketua umum. Basa-basi doang nih. Diajak silaturahmi ketemu juga enggak soalnya. Tapi ke P3 gimana? P3 pernah dikirimin pantun juga nggak sama Mas Hasto gitu? Ya, karena ini bicara soal pantun ya. Saya mulai dengan pantun. Oh ya, silakan. dari Riau. Ayah ada saingannya nih sekarang nih. Orang Riau mengail ikan. Cakep. Ikannya digulai dalam kuali. Cakep. Terima kasih atas kesempatan. Semoga kita bisa silaturahmi. Cakep. Masya Allah. Ini kan silaturahmi kebangsaan. Karena Iya, bicara pemimpin masa depan ya. Ada satu bait dari nyanyi Lancangun itu, kalau nahoda kuranglah paham, alamatlah kapal akan tenggelam. Jadi ini bicara kepemimpinan bangsa masa depan. Bagi P3 jelas ya. Kalau dulu kita penasaran, Sandi apa memang benar nggak masuk P3? Ya. Kan sudah terjawab. Nah, terus Gerapimnas di Jogja yang lalu mungkin kita juga menyaksikan bahwa P3 sudah memutuskan kita bismillah bekerja sama dengan PDIP. Kita dukung Pak Ganjar. Jadi ketua umum kita Pak Haji Mardiono sudah bersepakat pilihan politik kerjasama kita dengan PDI karena kita memang ada historis panjang juga. Ya dulu Mega Bintang, kemudian Mega dengan Pak Amzahas dan seterusnya. Bahkan juga Pak Ganjar dengan Tad Yassin kan juga kerjasama PDIP P3. Nah lalu Rapim yang lalu itu kita sudah memutuskan P3 ada 2 calon wakil presiden termasuk Pak Haji Mamat Mardiono seperti kita, kemudian Pak Sandi. Tapi akhirnya Pak Mardiono, saya fokus ini dengan jiwa besar beliau demi bangsa dan negara, saya fokus ngurus partai. Akhirnya sepakat kita putuskan bahwa calon dari wakil presiden dari P3 yang akan tentunya diajukan dengan PDIP adalah Pak Sandi. Pak Sandi. Itu clear. Ya, dan sudah diajukan kan? Sudah diajukan Ya. dan ini soal komunikasi politik ya. Ya. Ini tugasnya mandat kepada Pak Ketua Umum kita Pak Mardiono. Nah, ini kewajiban bagi partai bagaimana kita komunikasikan politik dengan PDP tentunya Bu Mega, dan ini memang ranahnya Ketua Umum kita bersama Pak Bu Mega. Nah, tetapi kita mengajukan Pak Sandi bukan tanpa perhitungan, bukan tanpa kajian, bukan tanpa analisa. Pak Sandi di mata kita adalah sekalipun baru, istilahnya kemarin sudah ospek tapi lulus. Nah, tapi beliau kan tokoh bangsa yang sangat populer, pernah jadi wakil gubernur DKI, lalu menjadi calon wakil presiden periode yang lalu. Kemudian juga dari sisi basis data, survei juga populer ya, terutama terakhir kemarin ada algoritma ya, riset itu bahwa Pak Sandi itu paling populer. Dari 17. Ini kebetulan dia nomor P3 nih 17. Beliau adalah nomor 1 ya. 11,3% berbanding Pak Erik dan lain-lain. Berarti dengan kata lain P3 ini akan sudah all out menawarkan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Demikian ya. Nanti kita bahas lebih lengkap lagi Bang Lucy ya. Mas Nyarwi, Bang Doli. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Obrolan menarik, kita lanjutkan. Sebelum mau ke Mas Nyarwi, saya mau singkat lebih dulu ke Bang Lucy. Oke, kalau tadi optimis sekali memang kami membawa nama Sandi. Bahkan sudah kami komunikasikan juga ke PDIP. Tapi kok kode-kodenya elit partai loh, sekelas sekjen loh. Kok justru ke RK Golkar? Ya, kita nggak mau campur lah soal itu ya. Karena ini kan soal syair, soal pantun, soal puisi. Ini kan Mas Hasto ini orangnya kan orang cukup profesional dalam bergaul politik ya. Karena berada di sana, suasananya akrab. Ya namanya politik ini kan semuanya komunikasi. Jadi kalau ini kan ranahnya Golkar ya, kita hormati. Tapi bagi P3 yang pasti
kita dari awal sudah mengambil keputusan kerjasama politik dengan PDIP. Ya wajar dong kita tawarkan kader kita yang memang mumpuni, surveinya bagus, mau irisan apapun kita lihat ya masuk gitu. Ya Mas Awi bahkan ketua DPP P3 ya, tidak setuju, menolak Ridwan Kamil sebagai Kenceng cawapres banget loh itu. Apa ya, nadanya ya nggak ada yang lain selain Sandiaga Uno, gitu nggak? Yang pasti bagi P3 begitu. Nah, cuman kan kita Bagi tetap koalisi ini ya? menghormati ya antara koalisi atau kerjasama ya di PDIP kerjasama P3. Ini runding inilah petinggi-petinggi partai kita. Tetapi ini kan yang kita sodorkan adalah orang yang paling cocok. Ya Menurut kan? P3? Ya bukan menurut P3 juga. Menurut kita PDIP ya nggak? ya. Ya kan begini, PDIP ini kan partai nasionalis. Ya. Kemudian kita religius. Nah, bangsa ini harus kita pekat persaudaraannya dengan dua kekuatan ini. Kalau istilah saya, persaudaraan tidak hanya selalu diikat dengan hubungan darah. Tidak juga selalu diikat dengan persaudaraan itu satu suku, bahkan satu agama. Tapi kita harus ikat oleh satu rahim ibu pertiwi. Jadi kebangsaan ini dibalut oleh nuansa religius keagamaan ini memang. Oke, Mas Nyarwi, apa yang disampaikan Mas Hasto gitu, apakah itu juga mencoba mengikat satu rahim ibu pertiwi? Tapi kok arahnya sekarang ke Golkar gitu? Apakah ini juga masih yang dilakukan PDIP ini masih ya mapping saja lah begitu? Siapa tahu ada yang menyambut dan tes dua. Ya, yang pertama begini, Bayu. Kalau itu dikatakan acara komunikasi politik ya, di sana ada komunikasi politik itu ya jelas ada kan, lewat pantun kan gitu. Tadi dengan Bang Doli, kalau resmi ya mestinya dibahas di level secara formal kan gitu. Justru karena ini menurut saya sifatnya informal. Ini kan di acara groundbreaking ya, plaza pembangunan patung ya. Pembangunan patung Bung Karno di situ ya. Jadi setting waktu tempatnya atau acaranya kan itu bukan acara partai, bukan acara formal di ini juga gitu ya, kaitannya dengan partai. Sehingga itu saya lihat ini cara PDIP juga ya untuk istilahnya menyisir ya cawapres potensial. Kan kita lihat ya Bayu Maria, cawapres ini kan kalau kita lihat ya, peta elektoral capres itu kan ya fluktuasinya di angka-angka itu saja, belum banyak di dan data namanya survei. juga itu saja. Ya, masih cukup stagnan di 3 nama besar dengan angka yang Mas Prabowo sama Mas Ganjar bisa kompetitif, kemudian disusul Mas Anies kira-kira gitu. Nah, sekarang kan kemudian berusaha mencari sosok cawapres kan gitu. Nah, PDIP ini saya lihat partai yang berusaha melakukan perluasan basis pasar politiknya. Selain dengan cara koalisi dengan partai pendukung, tetapi juga saya lihat juga nama-nama yang memang sudah punya basis pemilih. Ya seperti Ridwan Kamil di Jawa Barat gitu ya. Di provinsi lain juga ada misalnya atau nama-nama tokoh-tokoh public figure nasional pimpinan partai seperti di P3 ada Sandiaga misalnya begitu. Juga misalnya beberapa gubernur. Nah, saya lihat ini berusaha untuk menyisir ya peta-peta dari pemilih-pemilih yang bisa menjadi basis dukungan. Dan ini masuk akal juga Bayu Maria. Kenapa? Karena kalau dari lihat perkembangan yang ada ya sangat sulit saya kira sampai hari ini ya untuk menang mutlak ya kira-kira gitu dalam satu putaran dari entah Mas Ganjar sendiri dari PDIP termasuk bahkan Pak Prabowo sendiri dari data survei yang ada ya perkembangan yang kita simak sehingga dia membutuhkan sosok cawapres. Tapi meskipun juga dapat nama-nama sosok cawapres itu juga masing-masing pemilih kan dinamis, kompetitif. Jadi akseptabilitas di sini kan bukan hanya elit saja ya. Kadang-kala dinamikanya kan di sini. Kalau 3 nama yang sering kita dengar itu ada Erick Thohir, ada Sandiaga, ada Pak Mahfud dan lain-lain. Itu kadang-kala kan akseptabilitas diterimanya tidak hanya apakah ketum-ketum partai itu mendukung itu gitu ya. Tapi juga pemilih kan, dan pemilih ini juga harus kita lihat basis pilihannya kan di masing-masing daerah, provinsi, kabupaten. Oke, berarti kan. PDIP kalau misalnya mapping itu belum terlalu firm juga dengan Sandiaga Uno yang diajukan oleh P3? Ya, kalau kita simak sampai hari ini ya belum ada keputusan resmi kan. Artinya yang muncul dari nama-nama yang disampaikan Pak Sekjen, Bu Ketum maupun Mbak Puan sendiri itu kan baru daftar nama. Bahkan kita belum lihat bagaimana misalnya kriteria yang digunakan untuk menyeleksi mana yang masuk daftar nomor 1 apa gitu kan belum ada sampai kemudian sehingga kalau kita saksikan kita akan dihadapkan ini masih ada rentang waktu 4 bulan kan sampai akhir Oktober nanti gitu November nanti. Nah
di situ saya kira masing-masing partai ini akan terus elitnya juga ya akan terus berkompetisi ya. Berkompetisi dalam artian positif, pengen menunjukkan bahwa ini loh figur yang dinominasikan adalah yang paling tepat. Sekaligus juga harus membuktikan di basis pemilih apakah benar bahwa cawapres yang muncul ini ketika dipasangkan itu benar-benar akan menarik ya daya elektoral yang menguntungkan sosok figur capres apa enggak. Dan itu menjadi PR besar bagi Bang Rusdi, bagi juga Bang Doli kan gitu. Saya ke Bang Rusdi kan kalau dengan apa yang disampaikan Mas Nyarwi, ya P3 kan mengajukan Sandiaga Uno, tapi kan banyak juga nama dan mungkin diajukan oleh partai lain. Saingannya banyak nih P3 ya. Gitu. Kalau misalnya memang tidak terpilih Sandiaga Uno, tetap ada di situ, tetap mendukung Ganjar Pranowo apa gitu? Karena tadi bukan koalisi, sebetulnya hanya kerjasama. Nah, tidak ada ikatan. Kita kerjasama untuk kepentingan bangsa dan negara. Soal calon wakil presiden tentulah sebagai partai pengusung di awal ya, istilah saya sabikul awalin. Ini mengajukan sosok yang memang layak mumpuni, gitu lah. Soal yang lain kita hormati, gitu ya. Dan kita yakin Bu Mega orangnya bijak dan realistis. Ini kan untuk kepentingan bangsa di masa depan. Oleh karena itu kita harus bekerja, ya. Bang Sandi juga kita beri amanah baru sebagai ketua Badan Pemenang Pemilu. Jadi sekaligus kita juga tidak hanya berpikir soal pilpres, tapi juga soal pileg. Tapi alhamdulillah ternyata survei-survei terakhir Bang Sandi juga semakin baik. Bang Rusli, artinya begini pertanyaannya, kalau memang misalnya seandainya nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan begitu ya, yang kemudian nama yang diusung bukan Sandi atau top 3-nya nggak ada nama Sandi nih misalnya gitu, akan tetap berada di koalisi bersama dengan PDIP? Kita tetap istiqomah. Yang berkali-kali saya sampaikan di media lain, tetapi kita tetap berharap yang kita tawarkan ini mumpuni untuk kepentingan keseimbangan dan seirama ya. Dan apalagi Pak Sandi kan berpengalaman di pemerintahan gitu ya. Yang hari ini coba kita lihat bagaimana mencipta lapangan kerja. Ini 2024 akan 4 juta lapangan kerja. Bicara tentang ekonomi. Nah ini kan masa depan Indonesia ini harus juga kita pikirkan tentang ekonomi. Nah beliau kan ahlinya di bidang itu. All out lah pakai untuk Sandiaga Uno gitu ya. Bang Doli, tadi kalau menarik apa yang disampaikan oleh Mas Nyarwi, artinya mungkin tidak sih kemudian bisa ditangkap bahwa pantun kode politik dari Mas Hasto ini untuk RK ini adalah sebenarnya untuk menarik juga gerbong besar dari Golkar untuk gabung merapat ke PDIP? Kalau bicara tentang soal komposisi bangunan kerjasama dan koalisi antar partai politik, ya segala kemungkinan sekarang masih bisa terjadi, ya karena suasananya masih sangat dinamis. Dalam beberapa kali kesempatan saya mengatakan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh Golkar selama ini itu sangat memungkinkan membentuk situasi-situasi yang baru ya. Karena Partai Golkar ini adalah partai yang terbuka, selama ini kita membangun komunikasi cukup baik dengan semua elit dan pimpinan partai politik ya. Jadi kalau bicara tentang poros ya, kan yang selama ini mengatakan kita sudah pasti akan terjadi tiga poros, misalnya 3 pasangan gitu. Tetapi kami meyakini sebetulnya belum tentu juga akan seperti yang dibayangkan atau yang diprediksi orang. Karena kalau misalnya ide yang pernah disampaikan oleh Partai Golkar tentang terbentuknya koalisi besar, ini kalau terjadi itu cenderung ke arah dua poros. Tapi kalau kemudian situasinya yang cair selama ini belum menuju kepada pembentukan koalisi baru ya, bisa jadi terjadi 4 poros juga, ada 4 pasang gitu. Dan Golkar sangat dimungkinkan bisa membangun koalisi dengan siapa saja. Ya kami misalnya Golkar dengan Gerindra ya sebagai kekuatan nomor 2 di parlemen di pemilu 2019 kemarin, kami sangat memungkinkan bekerja sama berdua dengan Gerindra, bekerja sama berdua dengan Nasdem, juga dengan PKB juga bisa, ya dengan Demokrat bisa, kemudian dengan PKS bisa, dengan PAN juga bisa, cukup, apalagi dengan PDIP. Nah,
tentu ini bisa terjadi kalau kemudian hasil dari komunikasi politik yang dibangun oleh Golkar dengan partai-partai politik itu bisa ketemu momentum dan kemudian punya visi bersama untuk membangun kerjasama atau bangun koalisi partai politik. Nah, jadi sebetulnya semua masih bisa terjadi seperti dulu misalnya di awal, ya tidak ada orang yang kemudian waktu itu ya ngapain ya kalau tiba-tiba KIB dibentuk, masih jauh, masih lama gitu. Tapi bisa terjadi itu waktu itu ya. Nah, sama juga nanti segala kemungkinan masih bisa terjadi, dan sekarang Golkar sedang meramu ya, kemudian merajut berbagai kemungkinan-kemungkinan itu dalam sisa waktu 4-5 bulan yang akan datang sampai pendaftaran di tanggal 25 November itu. Berarti apa yang disampaikan oleh Mas Hasto kemarin ya udah tidak terlalu dianggap serius gitu ya kira-kira. Kita lanjut lagi ya, Bang Doli, Mas Nyarwi, Bang Rusli, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Iya, kita lanjut dulu lah, Mas Nyarwi. Anda melihat nggak sih bahwa sebenarnya memang ada kemungkinan tidak antara Golkar ini kemudian bisa merapat juga ke PDIP? Nah, maka kalau kita lihat kok agak pesimis ya saya ya melihatnya. Ya, kalau dikatakan kemungkinan ya, ya tadi Bang Doli kan mengkonfirmasi ya, pun ada berbagai kemungkinan itu. Tapi namanya terakhir tuh PDIP disebut tuh. Ya, tapi kan kita lihat begini Maria ya. Pertama, Golkar ini dalam sejarahnya ya, itu kan partai yang mudah berkoalisi dengan partai yang lain saya lihat. Dan itu tidak hanya dari era juga sebelumnya, Pak Jokowi 2 periode saya lihat juga, ya periode terakhir khususnya ya, itu juga saya kira makin dekat dengan Golkar, dengan PDIP ya. PDIP Golkar itu dalam satu gerbong pemerintahan. Nah, variabel yang kedua kemarin kan kita lihat koalisi Indonesia Bersatu ya, KIB itu, dan itu kan juga saya lihat juga ada yang banyak mengatakan itu salah satunya juga dapat restu Pak Jokowi kan gitu. Dan saya kira juga tidak ada istilahnya eviden-eviden yang menunjukkan bahwa terjadi perbedaan ekstrim ya orientasi politik Golkar versus PDIP, sehingga saya lihat peluang itu saya kira juga terbuka. Tetapi Golkar ini kan kita lihat partai yang cenderung rasional ya dalam berkalkulasi di dalam berpolitik, sehingga saya kira ya apa misalnya dasar yang menjadi daya ikat partai ini misalnya untuk bergabung PDIP, saya kira juga di situ harus ketemu. Misalnya contoh ya, platform kebangsaan. Kita kan masih ingat ya, saya kalau kita lihat literatur itu Golkar sering disebut party of ideas gitu ya. Ada partai berkarya kebangsaan, ada irisan-irisan partai nasionalis juga. Secara ideologi saya kira nggak ada kendala. Nah, cuma kemudian peran apa misalnya kalau berbagi peran gitu, Golkar misalnya punya posisi peran apa, PDIP apa, dan partai yang lain apa. Nah, salah satunya ya tentu saja di sini tentu dalam konteks pilpres ya termasuk tiket cawapres itu juga saya variabel utama menurut saya yang juga sangat menentukan, di luar kemungkinan misalnya kalau mereka bergabung nanti kira-kira kalau seandainya dalam menangkan pertarungan seperti apa, dan juga nanti ketika berkuasa mengelola kekuasaan seperti apa, saya kira itu menjadi hal-hal yang menentukan. Tapi balik lagi ini masih cair dan masih dinamis itu Golkar. Tapi kalau P3, kalau misalnya Mas Nyarwi lihat P3 ini akan stay terus dengan nama Sandiaga Uno mengajukan ke PDIP atau gimana? Kemungkinannya kayak gimana, Mas? Nah, tadi Bang Rusli udah mengatakan istiqomah kan? Pertama istiqomah gitu ya. Istiqomah, semua partai juga pasti istiqomah kan? Yang kedua katanya sabiqul awalin katanya. Iya kan gitu, dua jawaban ini katanya. Artinya saya meyakini kalau P3 ini termasuk mungkin ya partai yang akan konsisten juga sampai. Kenapa? Karena dugaan saya target utamanya saya lihat cawapres ya, untuk mendapatkan tiket cawapres melalui Sandiaga Uno. Tetapi ada dua yang lain. Yang kedua yaitu apa? P3 juga saya kira akan berkolaborasi dengan resources partai-partai yang lain, bersama-sama memberikan banyak salah satunya juga untuk menyemangati pemilu legislatif. Saya kira kan juga ada agenda yang lain. Kalau dalam politik kan tidak hanya satu agenda, Pak Maria kan. Ada berbagai peluang di mana partai bisa mendapatkan benefit, keuntungan, sekaligus confident, rasa percaya diri kan, punya pasangan capres cawapres misalnya, atau ikut menjadi gerbong partai yang akan kira-kira bisa memenangkan, dan itu salah satu poin yang bisa menyemangati gitu ya. Yang penting istiqomah tadi. Tapi belum pasti, namanya politik tuh dinamis, Pak. Iya sih, meskipun udah konsisten gitu istiqomah, tiba-tiba dinamika politiknya berubah ya, mungkin juga
partai politik akan memiliki kebijakan lain. Bang, tapi kalau Bang Rusli, kalau misalnya soal istiqomah ini kan, satu sekarang Sandiaga Uno gitu. Nah, satu lagi istiqomah ketika berhadapan, katakanlah nanti ada partai-partai yang mau bergabung, menyodorkan nama-nama juga cawapres selain Bang Sandiaga. Istiqomahnya kayak apa sih? Istiqomah itu sudah kita menjadi prinsip ya, termasuk prinsip perjuangan partai kita. Kemudian kalau soal nama-nama lain, dari sekarang juga kita tahu ada nama-nama lain ya. Kalau istilah Bu Mega udah disimpan sekian nama. Tapi kita meyakini nama yang kita sodorkan Bang Sandi adalah orang yang memang layak dari apapun mau kita diskusikan. Survei, irisan-irisan distribusi kekuasaan, kewilayahan, ke emak-emak, milenial. Nah, apalagi menurut saya tanpa bermaksud ya terus meyakinkan saat ini bangsa kita butuh soal ekonomi ya. Nah, seorang sosok Sandi ini sangat membantu masa depan Indonesia. Yang beliau praktisi ekonomi. Dan ternyata ketika memegang pariwisata dan ekonomi kreatif ini berapa lapangan kerja tercipta? Kami sudah tangkap sih sebenarnya maksud ini tentu nama Sandi dari P3 ini sudah cukup firm sekali untuk kemudian dijadikan sebagai pendamping. Tapi tadi bahasanya kami masih terus meyakinkan begitu ya. Kalau tadi ada pantun, saya mau kasih pertanyaan juga dengan sebuah pantun nih Bang. Dia udah siap. Ya baik, saya sudah. Pertanyaannya begini Bang, pergi ke Tarakan buat lihat candi. Cakep. Ya kan, paling enak sambil makan tape. Cakep. P3 sudah tawarkan nama Sandi. Cakep. Betulkah restu Bu Mega belum sampai? Ya. kita serahkan, kita yakin Pak Mardiono berunding dengan Bu Mega dan partai-partai lainnya. Karena itu saya ingin pantun juga. Oke, baik. Untuk bangsa ini gitu ya. Pergi ke pasar Impres di Simpang 4. Cakep. Ya, kalau di Riau Suai. Oh, ya. Untuk membeli baju dan jamu. Cakep. Semoga insya Allah terpilih presiden yang hebat 2024 untuk Indonesia lebih maju dan makmur. Amin. Oke, baiklah. Nampaknya sampai detik ini masih meyakinkan sih. Iya, meyakinkan gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan juga mendapatkan respon yang diyakinkannya, yakin nggak? Gitu. Oke, Bang Doli. Satu lagi, kalau dari penjelasan Bang Doli tadi sudah firm gitu ya, dengan segala kalkulasi, Golkar sudah melihat akan seperti apa dinamikanya. Ketika Bang Doli menyebutkan tadi mungkin ada 2 saja, mungkin ada 3, mungkin ada 4. Nah, apakah misalnya 2, 3, 4 ini sampai sekarang Golkar masih istiqomah konsisten gitu? Pak Erlangga ini harus tetap jadi capres. Ya, pertama di dalam menghadapi pemilu, terutama pilpres, saya kira ada beberapa variabel yang pasti akan menjadi pertimbangan bagi partai-partai politik, terutama ketua umum partai politik. Ya. Yang pertama, walaupun memang ini sering orang mengatakan klise gitu ya, tetapi menurut saya tetap penting pertemuan atau bertemunya terjadinya kerjasama dan bangun koalisi antara partai politik itu karena memang punya kesamaan visi dan konsepsi tentang Indonesia di masa yang akan datang setidaknya 5-10 tahun yang ke depan gitu. Itu yang tentu saya kira menjadi perundingan awal membangun platform bersama tentang bangunan Indonesia ke depan yang harus lebih baik, lebih maju dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah ini yang sangat praktis. Ya, orang berkoalisi bekerjasama ingin menang, nggak ada orang yang bekerjasama ingin kalah. Gitu. Itu dia maksudnya. Jadi pertimbangan kekuatan antar partai politik, figur yang dicalonkan, itu harus akan menjadi pertimbangan. Kalau tadi misalnya cocok antara tadi yang disampaikan Mas siapa tadi pengamat kita ini itu kan bicara tentang platform, ya ketemunya di mana gitu. Nah ini yang terus pasti akan terus dirundingkan. Nah yang ketiga adalah ini yang sering juga luput dibicarakan. Jangan lupa bahwa 2 periode ini termasuk 2024 Pileg dan Pilpres itu dilaksanakan dalam hari yang sama. Jadi terutama buat ketua partai politik ya, dia pasti akan membicarakan bukan hanya sekedar Pilpres saja, tapi ada kaitannya dengan Pileg. Sejauh mana ada korelasi antara pencalonan siapa yang dicalonkan oleh partai politik itu dengan bagaimana meningkatkan juga
perolehan kursi di DPR. Nah ini yang tentu akan menjadi pertimbangan. Nah, buat Golkar. Ya, oke, jadi pertimbangan dan juga masih ada kalkulasi yang pasti sekarang partai-partai juga pasti sangat istiqomah tadi ya untuk menuju Pilpres 2024 begitu. Jadi pertanyaan pagi hari ini apakah Ya, Bang, singkat, Bang. Ya, buat Golkar sampai sekarang kita belum merubah keputusan ya. Ada dua keputusan. Pertama, kita sudah memberikan kepercayaan mencalonkan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden, dan keputusan akhir ya nanti juga akan sudah diberikan mandat juga kepada Pak Erlangga untuk mencari baiklah, berarti Golkar masih konsisten istiqomah dengan nama Erlangga. Mohon maaf durasi kita habis. Terima kasih banyak, Bang pertanyaan Doli. siapa cawapres Ganjar pagi hari ini Mas RK atau Sandiaga Uno belum bisa terjawab. Nanti masih ada beberapa Terima waktu. kasih, Bang Terry terima kasih, Bang Rusli terima kasih, Bang Doli juga terima kasih atas waktunya. Ini akhir perjumpaan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih, saya Bayu Andrianto. Saya Marisa pamit. Kita jumpa lagi esok hari. Terima kasih, sampai jumpa.